Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feren Stella Samben, Stambuk C301-18332, kelas F, mata kuliah Akuntansi Keperlakuan. Saya akan menjelaskan tentang isi parafrase yang telah saya buat dengan judul materi model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah framing. Framing juga sering disebut sebagai pembingkaian informasi. Framing merupakan pengaruh pada penilaian yang kita buat oleh karena cara dalam penyampaian informasi. Sebuah informasi yang isinya sama akan menghasilkan penilaian yang berbeda jika cara penyampaiannya juga berbeda. Penelitian tentang pembuat keputusan, biasanya setiap subjek diberikan sejumlah masalah hipotesis. Setiap masalah-masalah itu mencakup yang pertama jumlah option atau tindakan yang harus dipilih, yang kedua hasil dari alternatif atau konsekuensi dari tindakan tersebut, dan yang ketiga adalah kontingensi yang menghubungkan tindakan tersebut dengan hasil. Yang kedua adalah fungsi nilai dan pembobotan. Pada tahun 1979, Tversky dan Neyman memberikan sebuah penjelasan tentang kecenderungan subjek dalam menghadapi masalah di atas. Penjelasan tersebut adalah ciri dari teori prospek sebagai berikut. Yang pertama adalah outcomes dinyatakan dalam sebuah bentuk gains atau losses dari sebuah referensi yang netral dan dianggap bernilai nol. Mengikuti jejak Bernoulli, dalam mengevaluasi sebuah prospek, seseorang tidak memakai hasil yang objektif dari prospek itu, tetapi seseorang akan mengembangkan nilai subjektif terhadap hasil prospek tersebut. Dan yang ketiga adalah dari teori pengambilan keputusan normatif seperti teori utilitas, nilai dari hasil yang dibobot didasari oleh probabilitasnya. Yang ketiga adalah akuntansi mental. Pembingkaian informasi atau framing juga bisa dipakai dalam menentukan pilihan terhadap alternatif yang memiliki banyak atribut. Dalam hal mengevaluasi suatu pilihan yang memiliki banyak atribut, orang biasanya akan mengembangkan sebuah perhitungan mental dengan jalan merincikan untung dan rugi yang dihasilkan dari alternatif itu jika dibandingkan dengan sebuah referensi yang lain. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah penelitian teori prospek. Perbedaan informasi menimbulkan pengaruh dari suatu masalah terhadap tingkah laku dalam memilih yang adalah suatu ciri khas teori prospek yang telah banyak diteliti. Implikasi dari teori prospek yang merupakan hal penting adalah dengan memanipulasi formulasi sebuah masalah atau framing atau dengan merubah referensi sehingga orang dapat termotivasi untuk menampilkan tingkah laku tertentu, yaitu apakah orang tersebut akan cenderung menghindari atau mengambil risiko tersebut. Itulah hasil parafrase yang telah saya buat, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nur, Stambuk C301-18431, mata kuliah Akuntansi Keperlakuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Nah, model deskriptif dalam pengambilan keputusan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama frame. Frame ataupun framing merupakan suatu fenomena yang menampilkan kalau para pembuat keputusan hendak merespon dengan metode yang berbeda pada kasus keputusan yang sama, bila permasalahan tersebut disajikan dalam format yang berbeda. Yang kedua, fungsi nilai dan pembobotan. Fungsi nilai dan pembobotan terbagi menjadi 2, yaitu pertama, hasil-hasil diekspresikan dalam wujud diferensiasi positif ataupun diferensiasi negatif dari suatu titik rujukan netral yang dikira bernilai nol. Yang kedua, menjaki jejak Bernoulli, Kahneman, serta Tversky menandaskan kalau dalam mengevaluasi suatu prospek, orang tidak memakai hasil-hasil objektif prospek tersebut hendak, namun orang meningkatkan evaluasi subjektif terhadap hasil-hasil prospek tadi. Yang ketiga, akuntansi mental. Akuntansi mental mengacu kepada kecenderungan orang buat memisahkan uang mereka ke dalam rekening yang terpisah, berlandaskan kriteria subjektif semacam sumber uang keinginan buat tiap akun. Bagi teori, orang menetapkan peranan yang berbeda buat tiap-tiap kelompok peninggalan yang kerap mempunyai dampak yang tidak rasional serta merugikan pada keputusan mereka. Yang keempat, teori prospek. Tujuan dari teori prospek merupakan buat menggambarkan bagaimana konsumen
membuat keputusan bila ada keadaan ketidakpastian pada konsekuensi pilihannya. Teori prospek membedakan dua fase proses, yaitu proses pemilihan editing serta fase penilaian. Proses editing meliputi 3, yaitu representatif, ketersediaan, serta penyesuaian. Fase penilaian juga memiliki 3, yaitu nilai guna, pembobotan probabilitas, serta evaluasi perilaku terhadap efek atau risk attitude. Nah, itulah penjelasan mengenai model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gede Andika Reza, stambuk C301-18306. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori deskriptif dalam pengambilan keputusan. Teori deskriptif dalam pengambilan keputusan yang menjelaskan cara kelompok dalam membuat keputusan. Teori ini juga menjelaskan segala sesuatu apa adanya. Teori ini biasanya memberi informasi kepada manajer untuk membuat suatu keputusan. Teori ini terbagi atas 4. Yang pertama adalah farming. Farming adalah di mana teori efek media yang saling berkaitan dengan sebuah kata yang disajikan serta dibandingkan dengan apa yang disajikan oleh pesan tersebut. Yang kedua ada nilai dan pembobotan. Digunakan untuk mencatat transaksi produksi yang melibatkan bahan baku, biaya overhead, dan biaya pendukung lainnya untuk membentuk barang jadi. Yang ketiga ada akuntansi mental. Akuntansi mental tertuju kasus kepada kecenderungan orang yang memisahkan uang mereka ke dalam rekening yang berbeda berdasarkan kriteria subjektif seperti sumber uang dan niat untuk setiap akun. Yang keempat ada teori prospek. Prospek adalah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak pasti atau masih bingung. Karakter teori ini adalah proses pembuatan keputusan individual yang berlawanan dengan pembentukan harga yang biasa terjadi di ilmu ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Jessica Novita Lokong, stambuk C301-18320. Di sini saya akan memaparkan tentang model deskriptif dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang pertama ada framing. Framing yaitu suatu efek pada suatu evaluasi yang kita gunakan dalam menyampaikan suatu keterangan. Keterangan yang sama yang telah disalurkan dengan cara yang bervariasi atau berbeda akan mengakibatkan evaluasi yang akan berbeda pula. Bila sebuah informasi yang bersifat positif yang disalurkan pertama kalinya lalu diikuti dengan informasi yang negatif, maka seseorang akan mengeluarkan penilaian atau pendapat yang positif. Begitupun sebaliknya. Yang kedua ada fungsi nilai dan pembobotan. Menurut dari penjelasan yang diberikan oleh Kahneman dan Tversky pada tahun 1979, mereka berusaha memberikan sebuah pemahaman atas kecenderungan sebuah subjek di dalam mengatasi masalah yang ada. Berikut merupakan ciri-ciri prospeknya. Yang pertama ada hasil atau dalam kurung outcomes yang digambarkan dalam bentuk tindakan yang positif dalam kurung gains atau deviasi negatif dalam kurung losses dari suatu referensi yang bersifat netral yang dianggapkan sebagai nilai yang nol. Yang kedua ada memakai langkah variability. Kahneman dan Tversky mengungkapkan bahwa dalam memperbaiki suatu prospek, seseorang tidaklah menggunakan hasil yang objektif prospek tersebut, tetapi akan membabarkan penilaian subjektif terhadap hasil dari prospek tersebut. Yang terakhir ada di dalam teori pengambilan sebuah keputusan yang normatif. Contohnya expected utility theory. Sebuah penilaian dari suatu hasil yang dibobot atau dalam kurung way yang berdasarkan probabilitasnya. Yang ketiga, akuntansi mental atau mental accounting. Dalam mendalami suatu pilihan yang memiliki banyak peralatan, maka biasanya seseorang
mengembangkan suatu penelitian mental dengan cara mengumpulkan keuntungan serta kerugian dari suatu alternatif tersebut. Yang keempat, ada penelitian teori prospek. Pengaruh perbedaan suatu resep atau formula, suatu permasalahan terhadap perbedaan tingkah laku, memilih atau dalam kurung framing effect yang merupakan ciri khas pada teori prospek ini dan telah banyak dikembangkan serta diteliti oleh Levin, Chapman serta Johnson pada tahun 1988. Mereka telah melakukan 2 eksperimen menggunakan subjek dalam berjudi yang dilakukan secara hipotesis. Eksperimen pertama, dan berjudi menggunakan uang asli. Eksperimen yang kedua. Dari subjek ini mereka menemukan bahwa subjek atau bahan penelitian mengungkapkan lebih besar kemauan untuk bermain judi jika hal tersebut digabungkan ke dalam persentase sebuah peluang untuk mendapatkan kemenangan daripada jika diungkapkan dalam persentase kekalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Wirayanti Buli, Stambuk C301182990, mata kuliah Akuntansi Keperilakuan. Dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang paradoks rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya, kita harus memahami dahulu apa yang dimaksud dengan paradoks rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Jadi, paradoks rasionalitas dalam pengambilan keputusan yaitu adalah memutuskan suatu hal yang dikaji dari setiap harapan ataupun rasionalitas seseorang, dan di dalamnya membuat suatu peraturan kebijakan, dan seseorang itu hanya memilih harapan atau rasionalitasnya itu dibandingkan prinsipnya. Nah, dari paradoks tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu the Allais paradox, yaitu adalah yang membuat suatu keputusan dan akan memilih mana yang benar-benar akan dipilih. Tetapi jikalau diperlihatkan dengan harapan, maka yang membuat keputusan tadi akan lebih memilih harapan itu yang besar walau kegagalannya juga tinggi atau besar. Yang kedua yaitu Hilbert's paradox, yaitu adalah sebuah paradoks dalam teori keputusan, yaitu di mana rakyat memilih untuk melanggar utilitas yang diharapkan. Kadang juga diakui sebagai bukti untuk menolak ambiguitas. Jadi pada intinya yaitu adalah orang yang lebih menyukai mengambil resiko di situasi di mana yang mereka inginkan peluangnya lebih spesifik. Kemudian yang ketiga, intransitivitas, yaitu adalah jika seseorang membuat keputusan dan keputusan tersebut tidak tertentu, memilih yang tertinggi maupun yang rendah, jikalau dihadapkan dengan ciri yang berbeda. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu preference reversals, yaitu adalah jika seseorang mengambil keputusan namun keputusan tersebut dipengaruhi oleh seseorang dari latar belakang dan bisa juga dipengaruhi oleh pejabat, atau seleranya bisa dikatakan rasional jika selera individunya mempunyai karakteristik untuk menjadi sebagai poset. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah dapat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.